Hari ini kita akan mengupas tentang Hari Hutan Sedunia, ya. Baik, saudara pendengar, kita mengetahui tanah laut dalam sejarahnya ya adalah memiliki hutan belantara yang sangat luas dengan kekayaan alam yang sungguh luar biasa. Salah satunya adalah kalau orang-orang luar sana katanya bilang Pak Agus kayu besi begitu ya. Ya, kalau kita sebutnya kayu ulin ya. Nah, bagaimana dengan kondisi hutan kita pada saat ini? Berikut akan dijelaskan oleh Pak Agus. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pendengar Radio Tuntung FM 102.3 MHz yang saya hormati. Terima kasih Ibu Nelly. Siap. Yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pertama lembaga kami, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut, bahwa itu biasa disingkat dengan KPH. KPH. Oh iya, KPH. Singkatannya itu KPH itu. KPH merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang sesuai dengan SK yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan bahwa KPH Tanah Laut memiliki luas kawasan hutan 99.740 hektar. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Nelly tadi bahwa kawasan hutan kita itu ada kawasan hutan produksi, kemudian kawasan hutan lindung. Nah, keberadaan kita yang di Kalimantan Selatan yang merupakan kayu ulin tadi, yang disampaikan kayu ulin tadi bahwa sampai saat ini itu karena saking dulu ada PT yang mengelola kawasan hutan untuk produksi, khususnya hutan produksi waktu itu banyak yang mengambil kayunya ulinnya sehingga tinggal sisa-sisanya, terutama di hutan produksi. Nah, tapi masih ada ya Pak ya? Masih ada Bu, masih ada. Nah kemudian yang di hutan lindung kami punya namanya kelompok tani hutan yang ada di Desa Pemelangan itu mendapatkan wilayah konsensi untuk pengolahan perhutanan sosial. Di sana hasil survei kami masih ada itu kayu ulinnya. Jadi rencana kami dengan KTA yang ada itu akan kita lakukan untuk pagerisasi lah, artinya untuk dijadikan kan maskot gitu ya, semacam maskot bahwa tanaman ulin itu masih ada kan nggak jauh dari kota gitu. Betul. Kalau itu kan nanti bisa dijadikan edukasi, walaupun kami sendiri di resort kami, jadi kami punya 2 resort Bu, resort pengelolaan hutan Kintab dan resort pengelolaan hutan Tabuneo yang berada di Gunung Kayangan. Di sana sudah kami tanam ulin juga, sekitar 300 batang dan sudah ketingginya sekitar 1,5 meter. Mau tumbuh ya Pak ya? Mau tumbuh Pak. Katanya sulit sekali begitu ya? Di bawah Tegakan Singon. Di belakang kantor. Ada perlindungan kami. Memang ya? Ya, jadi kalau nggak di bawah Tegakan mungkin juga akan susah hidupnya. Iya. Jadi sementara ini untuk kayu ulin sendiri di tanah laut sudah jarang. Kalau kita lihat betul kan sekali. Agak langka begitu. Kalau akar ulin banyak Pak. Kalau akarnya akar ulin banyak. Akarnya dari mana kalau kayunya nggak ada? Iya, bekas-bekas. Bekasnya. Tebakan. Akarnya pun sekarang juga sudah dicari masyarakat ya, terutama di daerah-daerah yang di luar kawasan hutan, itu dijadikan untuk bahan mungkin arang ya. Kita tidak menelusuri sejauh mana apakah untuk arang macam-macam ya. Kemarin juga ada yang pengrajin kita membuat pernak-pernik begitu. Betul. Jadi itu keberadaannya kayu ulin masih ada. Di kantor kita juga ada satu batang di belakang musola, itu tingginya hampir 4 meter. Itu sudah berapa usianya Pak? Hampir 10 tahun. Nah itu kan 4 meter ya. Betul. Sepengetahuan saya begitu, memang dia pertumbuhannya agak lambat. Jadi 10 tahun itu hanya kayak kalau anak-anak sih kayak masih bayi aja gitu. Iya, memang lambat. Memang kayu ulin ini memiliki spesifikasi yang unik katanya ya Pak ya. Yang unik sekali. Makanya itu bagus itu kita akan kembali
membudidayakan yang perbanyak gitu. Pak Agus, tadi sampean bilang ada hutan produksi, ada hutan lindung. Ini beda dari kedua jenis hutan ini apa, Pak? Nah, gini Bu, jadi kalau hutan produksi sesuai fungsinya itu untuk menghasilkan produksi berupa kayu atau hasil hutan lainnya. Kalau hutan lindung itu sesuai fungsinya adalah untuk mengatur tata air. Jadi pemerintah telah menetapkan di mana itu kawasan hutan lindung, di mana itu hutan produksi itu sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Oh. Misalnya dari ketinggian, kemudian kerawanan mungkin terjadinya bencana itu masuk ke dalam kawasan lindung. Tapi kalau itu tanahnya subur, kemudian produksi bisa dihasilkan di sana, itu masuk kawasan hutan produksi. Jadi untuk tanam menanam dalam rangka memenuhi industri yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Sementara ini kawasan kami yang hutan produksi itu terbanyak adalah di kawasan Kecamatan Kintab. Okay. Kalau yang di kecamatan lain itu hutan lindung, kebanyakan hutan lindung seperti di Gunung Keramian hutan lindung, di Gunung Batu hutan lindung, kemudian di Gunung Langkar juga hutan lindung. Jadi fungsinya untuk mengatur tata air sehingga tidak terjadi banjir dan tidak terjadi kekeringan waktu musim kemarau, seperti itu. Oke, kedua jenis hutan ini baik hutan produksi maupun hutan lindung merupakan kewenangan dari KPH Tanah Laut, begitu Pak? Betul. Jadi kewenangan kami sesuai SK yang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu semuanya dalam kawasan. Konservasi Pak? Konservasi itu di Tahura. Oh. Jadi di sini ada hutan Tahura ya, itu masuk dalam konservasi, itu kewenangannya adalah di Tahura yang memegang, walaupun keberadaannya ada di Tanah Laut, wilayah Tanah Laut. Jadi kalau kami hanya produksi dan hutan lindung. Sedangkan untuk di APL-nya, areal penggunaan lain, biasanya kan karena Dinas Kehutanan berada di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dari Dinas Kehutanan lah yang mengelola di APL-nya. Misalnya ada hutan rakyat, penanaman di hutan kota, itu menjadi kewenangannya Dinas Provinsi. Tapi karena kami termasuk juga dari UPT-nya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, mau tidak mau juga ikut membantu tugas yang adil ya. Iya betul. Dicanangkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi, termasuk kanan kiri jalan itu Bu. Dan seperti itu. Oke, lalu baik hutan produksi maupun hutan lindung itu dari keseluruhan itu kalau untuk tanah laut sendiri Pak, hutan produksi itu ada berapa persen atau berapa kawasan, dan juga hutan lindung itu berapa kawasan begitu? Ya. Kalau secara total tadi kami sampaikan bahwa ada 99.000 ya. Iya, secara keseluruhan itu berarti keduanya ya. Terdiri di dari produksi hutan dan lindung dan hutan produksi. Hampir 70%-nya itu merupakan hutan produksi. Oke. Karena lebih banyak ya? Lebih banyak Bu. Jadi sebetulnya kita sudah punya hutan produksi yang ada di wilayah Kecamatan Kintab itu sampai ke Pemalongan sini. Nah itu sebetulnya kalau kita kelola dengan baik itu bisa menghasilkan produksi kayu. Tapi karena kita di Kesatuan Pembangunan dan sebagai hanya fasilitasi, sehingga kita tidak bisa memproduksi sendiri seperti yang ada di Jawa, misalnya Inutani, Perhutani ya kalau di Jawa. Bisa nanam jati, nanti hasilnya dikelola gitu. Kalau ini KPH instansi UPT ini tidak sampai ke sana, hanya fasilitasi, mencari investor misalnya, bisa bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani yang sudah ada izin. Karena kita ada sekitar 40 kelompok tani yang sudah punya izin di dalam kawasan itu. Jadi untung sekali masyarakat kita ada 40. Kalau misalnya kali 100 saja sudah berapa hektar itu yang bisa dikelola oleh masyarakat gitu. Jadi seperti itu Bu. Artinya hutan produksi ini dimiliki oleh perorangan atau oleh perusahaan gitu Pak? Gini, bisa perusahaan tapi dengan izin. Tetap dengan izin.
Kementerian Kehutanan ataupun dengan oleh masyarakat dengan izin juga, yaitu kelompok perhutanan sosial. Jadi nanti masyarakat berkumpul, membentuk sebuah kelompok, kemudian mengajukan lokasinya di mana. Nanti akan dibimbing oleh penyuluh-penyuluh kami, kemudian akan dibuatkan juga pendampingan rencana kerja usahanya selama 10 tahun. 10 tahun itu misalnya kita sudah diberi izin, kemudian ada luasan-luasan yang harus masuk ditanami, yang dilindungi dan lain sebagainya, itu dituangkan dalam rencana kerja usahanya. Nanti dalam 10 tahun kemudian pelaksanaan kegiatannya dalam RKT-nya. Lahannya berarti bisa lahan negara. Negara. Ya, lahan negara. Kalau misalnya lahan pribadi begitu, Pak? Kalau lahan pribadi bisa. bukan kewenangan kami. Jadi Misalnya? haknya hanya pengelola, bukan dimiliki. Iya, dimiliki. Ini masyarakat biasanya bingung sekali biasanya Nah, iya, masyarakat. makanya itu. Karena katanya kalau KPH ini melestarikan hutan, padahal nggak ada hutan produksi, Bu ya. Iya, itu yang makanya butuh apa? Jadi bingung butuh masyarakat nih, Pak. Jadi penjelasan. apakah kenapa jadi memfasilitasi usaha industri kayu gitu loh dari KPH ini mungkin yang di dalam perlu kita- anggapan masyarakat kan itu merusak hutan begitu ya, seperti itu. Jadi Iya. karena memang hutan produksi adalah peruntukannya untuk produksi. Hmm. Jadi kalau nggak ada produksi, kasihan juga masyarakat yang mempunyai izin industri Iya, pengayuan. dan kasihan juga misalnya. masyarakat kita yang memerlukan Gimana kayu dapat? gitu ya, untuk bangunan apa gitu ya. Betul. Kan kita pemerintah daerah juga memerlukan bahan-bahan untuk pembangunan juga. Iya, kan. betul. Jadi Iya. mau tidak mau pemerintah juga harus memikirkan bagaimana keberlanjutan pembangunan yang ada di daerahnya masing-masing. Iya, betul. di Tanah Laut ini pun sudah ada mungkin dari KPH yang diplot sebagai sentra kayu atau apa Kita sudah? ada kerjasama antara industri kayu dengan hutan tanaman rakyat yang sudah punya izin tadi, Bu. Jadi ada di desa Asam-Asam itu seluas 100 hektar, 105 hektar. 105 hektar baru dibangun 2 tahun ini. Ini tingginya sekitar 2 meteran lah. Jenisnya sengon. Jadi nanti industri yang kerjasama dengan koperasi hutan tanaman rakyat tadi itulah nanti bahan bakunya akan dibawa ke sana untuk memenuhi bahan bakunya pabriknya gitu, seperti itu. Karena mereka juga kesulitan kalau tidak punya lahan yang bisa menghasilkan kayu kan, industri pasti carinya juga ke hutan produksi yang ada kayunya. Iya, betul. Punya izin nggak? Iya. Nggak punya izin kan? Iya. Tetap nanti bahan bakunya nggak punya kan? Gitu. Betul. Jadi seperti itu. Jadi di Tanah Laut pertama, Bu, di seluruh Kalimantan Selatan. Yang kemarin di Kayu Tangi juga sudah. Kemudian di Tanah Laut ini yang agak luas. Yang 105 hektar tadi. 105 hektar itu untuk kerjasama dengan industri kayunya. Kemudian yang 100 hektarnya itu kelompok tani hutannya, kelompok tani hutan tanaman rakyat. Sengon semua, Pak. Sengon semua. Di monokultur sengon. Oke, Jadi Pak, ada pertanyaan Pak dari teman-teman. Ini kalau misalnya ada orang pribadi ya Pak ya, orang pribadi punya lahan luas begitu, ya lahan luas begitu. Nah, lalu mereka mau melakukan usaha di bidang kehutanan. Maksudnya tadi mau misalnya eksplorasi tanaman sengon atau tanaman ulin begitu. Nah, apakah ini bisa atau bagaimana prosedurnya begitu untuk Bisa. dibina oleh KPH? Mungkin difasilitasi juga, Bu ya. Iya, itu yang dimaksudkan. Jadi- Apalagi bebas gratis, Bu ya. Iya, kalau aja ya. Kan ini, Bu, kami ada program namanya penanaman rehabilitasi hutan lahan di lahan milik. Iya. Di lahan milik. Lahan Jadi milik. kami fasilitasi. Mhm. Bibit kami beri, kemudian Nah, pupuk itu yang kami ditunggu-tunggu. beri, Ah. kemudian obat kami beri, opahnya juga ada. Nah, Cus, jepian langsung. pas kan? Iya, cus Nanti kita. misalnya mau sengon juga nggak apa-apa, Iya, tergantung masyarakatnya yang mau nanam apa gitu. Hmm. Kemudian juga, Bu, tahun ini juga kami mendapatkan dana hibah dari Norwegia. Itu kegiatannya untuk pollination. Kegiatan pollination ini kegiatan penanaman seperti RRL juga, tapi sumber dananya dari luar negeri. Jadi di Tanah Laut
kemarin direncanakan ada 100 hektar. Kemudian karena ada sedikit tidak memenuhi syarat sehingga kami kurangi, sehingga baru ada sekitar 70 hektar. Jadi 70 hektar itu selama 3 tahun. Kalau yang dana hibah ini selama 3 tahun. Jadi untung sekali masyarakat kita mendapatkan program ini. Iya. Kalau nanti hasilnya juga untuk masyarakat. Pemerintah tidak mengambil sama sekali. Sebenarnya makanya kemarin dipertanyakan Pak, Jadi, sekali oleh masyarakat kita. Untuk follow netting ini masyarakatnya mendapatkan bibit iya juga, upah ada juga. Kemudian di sana juga ada pembinaan oleh pendamping, karena harus ada pendampingnya. Kemudian selama 3 tahun. Jadi kalau bibitnya itu diserahkan ke yang punya, artinya yang memiliki tanah. Iya. Mau buah unggul atau jenis tanaman apa diserahkan di sana. Dengan harapan nanti kalau buah unggul itu 3 tahun pasti sudah berbuah. Iya, betul. Misalnya kayak durian ya. Durian kalau lontong durian misalnya. mungkin ya 4 tahun. 3 tahun lah. Kalau mungkin yang jenis yang kayak jeruk, kayak seperti alpukat, sawo, nah itu bisa cepat berbuah. Artinya boleh ya Pak ya, boleh tanaman buah begitu ya? Boleh. Ya, karena lahan milik. Kalau kami nggak bisa intervensi juga. Iya betul. Iya. Karena kamu harus nanam kayu. Iya. Tapi ada persentasenya Bu. Jadi begitu. kayu sekian persen, nanti disesuaikan dengan kondisi lahannya. Misalnya kondisi lahannya berbatu, yang jenis tanaman buah-buahan tidak bisa tumbuh, berarti tanaman jenis kayu yang bisa tumbuh di sana. Sebelum melakukan penanaman itu mungkin dari pembina atau dari PPL kehutanan gitu memeriksa dulu ya lahannya gitu. Ya, apa sih yang bisa ditanam di sini begitu ya? Seperti itu. Apakah program ini Pak sudah tersosialisasi dengan baik, dipublis dengan masyarakat? Ini bagus sekali program ini Pak. Baru tahun ini. Atau mungkin dari data sudah yang ada data dari KPH sendiri? Sudah. Jadi kita sudah ada lokasi di Desa Batu Tungku, kemudian di Desa Sungai Cileh. Ada 2 lokasi yang menjadi rencana kegiatan kami tahun ini. Jadi sebelum menetapkan itu sebagai lokasi, kita survei dulu. Survei lokasi dan kita sosialisasi ke masyarakat siapa yang mau ikut gabung dalam program kegiatan follow netting ini. Kami sosialisasi, kemudian kami cek lokasinya, masuk dalam rencana usaha RURHL itu rencana rehabilitasi hutan lahan enggak? Karena ada petanya Bu sudah. Jadi peta oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai itu sudah ada ditetapkan sebagai peta rencana lokasi RURHL. Jadi nanti diverifikasi di sana masuk enggaknya, masuk lahan kritis atau enggaknya. Seperti itu. Jadi ada ketentuan luasan lahan Pak? Enggak ada. Tergantung, misalnya kita di target 100, kita mencari 100, tapi kalau nggak dapat ya seadanya berapa gitu. Tapi sayang sebetulnya kalau ini nggak dicambur. Iya, maksud saya masyarakat kita yang ingin terlibat di situ, misalnya ingin mendaftarkan lahannya ya sebagai peserta follow netting tadi. Ya, adakah minimal 6,25 hektar dalam satu hamparan. Kalau dalam satu hamparan ya, jadi tidak terpisah-pisah begitu. Satu orang punya 2 hektar, kawan nanti sama siapa itu supaya. Jadi berkelompok begitu ya, tidak mesti harus 1 orang ya? Iya, tidak hanya 1 orang. Ya, ini bagus sekali. Makanya kemarin mungkin karena sosialisasinya mungkin terbatas mungkin ya. Karena tahun ini juga baru sosialisasi tahun ini juga. Nah, itu dia makanya informasinya itu belum begitu menyebar. Jadi masyarakat kita tuh ada yang hanya mengetahui separuh-separuh Pak. Separuh-separuh. Makanya seperti katanya Iwan. Maka kita nih memelihara hutan gitu. Kok ada hutan yang ditebang dan mereka kan belum paham gitu. Ada yang ditebang ini adalah di lokasi hutan produksi. Nah, kemudian ada orang yang bisa menanam dengan bantuan dari KPH begitu. Nah, padahal tadi berarti dia masuk di dalam anggota. Itu proyek yang semacam program yang ada dananya. Tapi kami juga punya program
yang tidak ada dananya. Misalnya pembagian bibit. Ya, misalnya masyarakat yang tidak punya lahan luas, misalnya kan, kalau mau minta bibit juga kita bisa buka. Oh begitu. Bibit apa aja Pak? Yang bisa diminta gitu maksudnya? Buah-buahan ada. Dan kemudian kayu-kayuan juga ada. Nah, sementara ini tahun ini 2024 ini KPH Tanah Laut itu akan menyiapkan bibit kemiri dan bibit pinang. Karena kenapa di persemaian kami di Tanah Laut ini ada bibit kemiri dan pinang, karena nanti bibit pinangnya itu untuk menata batas izin-izin perhutanan sosial kelompok tani yang sudah memiliki izin tadi. Jadi akan kita batasi itu supaya siapa yang masuk ke sana kan ketahuan, oh ini batasnya. Siapa. Lagian juga kan sekarang tanaman pinang itu sudah mulai langka karena tiap 17-an kan dipotong untuk kayu pinang. Iya, tumbuhnya enggak. Nah, kemudian tanaman kemirinya karena di Tanah Laut ada pencanangan kampung kemiri, Bu, ya. Betul, ya. Jadi nanti kan kami suplai ke sana. Mudah-mudahan ini jadi benar kampung kemirinya di Tanah Laut, karena di Tanah Laut sendiri binaan KPH juga punya pabrik kemirinya sudah ada di Desa Galau. Jadi untuk mendukung itu kami tahun ini sediakan bibit kemiri dan pinang. Iya. Berarti tadi bagi masyarakat kita yang ingin mendapatkan bibit buah-buahan, misalnya nanam di pekarangan rumah begitu, atau bibit kayu-kayuan, ya bibit kemiri dan pinang tadi bisa minta di KPH berarti bisa, Bu. Ya, gratis ya Pak ya? Gratis. Iya. Bahkan itu kami yang hadang kalau jumlahnya banyak kami antar. Ya. Mau di delivery lagi Bu ya? Oke, baik. Jadi saya mau nanya Pak, apa teh? Load pusing tadi ya. Kenapa jadi kita bisa mendapatkan untuk area di Tanah Laut ini Pak? Apakah mungkin penunjukan dari provinsi atau gimana? Kegiatan program Follow Netsing ini yang selama 3 tahun itu salah satunya adalah untuk menanggulangi adanya efek rumah kaca. Jadi ini kontribusi dari Norwegia yang tahun ini kita mendapatkan sekitar 350 hektar baru 350 hektar. Nah, ini dari Kementerian Kehutanan karena Pak Dirjennya dari Kalimantan Selatan, jadi Kalimantan Selatan prioritas lebih dahulu dipilih begitu ya. Dan Kalimantan Selatan alhamdulillah tanah laut begitu. Ya, jadi sesuai dengan beliau bahwa konsen terhadap bagaimana kita menambah tutupan lahan, terutama kontribusi masyarakat. Jadi ada kontribusi masyarakat, ada kontribusi dari lembaga. Artinya yang masyarakat adalah di luar kawasan hutan. Artinya masyarakat coba sih bangun hutan, nantinya selama 3 tahun, kemudian nanti ada dampaknya lagi. Dampaknya adalah untuk penjualan karbon. Jadi setelah 3 tahun nanti tanamannya bisa diverifikasi jenisnya apa, kemudian tingginya berapa, itu nanti bisa dijual karbonnya ke luar negeri, ke NGO. Belum ngerti Pak karbonnya saya Pak. Ya, bagaimana menghasilkan karbonnya itu? Kan ada dikompensasi nanti sekian hektar luas lahan dengan jenis tanaman ini akan menghasilkan karbon sekian ton. Itu bisa dikomplain kita ke luar negeri, karena luar negeri istilahnya dia banyak pabrik tapi nggak punya hutan kan gitu. Jadi kompensinya apa? Kompensinya supaya tidak menaikkan suhu di bumi ini, ya harus kami dong dari kompensasi, kami suruh memelihara hutan, tapi kalau nggak ada pemasukan gimana? Sedangkan hasil oksigennya dinikmati oleh seluruh dunia gitu. Jadi seperti itu, ada harganya. Yang sekarang sudah luar biasa ternyata ya. Ada hitungannya Bu. Iya, ada hitungannya. Padahal kita tidak terlihat ya dan tidak mengetahui udara gitu ya. Nanti tempat kita tidak menebang pohon tapi dapat duit. Betul. Karena jual karbon aja. Seperti itu, Bu. Dan ini di tahu ya. NTB yang sudah. Betul. Di NTB yang sudah ada kelompok tani yang sudah mendapatkan kompensasi karbon. Jadi lumayan gitu. juga. Misalnya 150 juta
kan nggak ngapain-ngapain. Iya, betul betul. Dengan tanaman usia sekian tahun ya, dengan luas area sekian begitu. Iya, pasti bisa dihitung. Iya, oh begitu. Iya, iya. Bagaimana perhitungan itu, Pak? Iya, makanya itu. Apa ngambil dari Hasil penelitiannya Pasang selang ya dari sana ke sini di, gitu ya. di fakultas ada nggak ngitung-ngitung karbon? Ada nggak ya, tahu nggak kalau soalnya kalau Karbon bisa ternyata dihitung, ya? karbon itu bisa dijual gitu? Ada pelajarannya ya? Nggak ada kalau karbon bisa dijual. Iya, nah itu kan ini berarti hal baru, Pak Agus, hal baru. Memang kita juga baru tahu ya, baru tahu bahwa ternyata kita bisa jual apa udara kita gitu ya, iya. tapi tetap menetap di tempat kita. Kompensasi ya, kompensasi. Jadi ada cara-cara perhitungannya ada Bu, sudah Oh, dikaji. begitu. Tingginya sekian, diameter sekian, jenis kayunya akan menghasilkan oksigen sekian dan penyerapan karbon sekian itu sudah ada. Untuk Kalimantan Selatan sudah ada yang melakukan itu, Pak? Kalsel belum, baru kemarin dimplot. Jadi uji coba. Oke. Ini harus diuji coba untuk perkembangan pertumbuhan kayunya itu, Bu. Jadi misalnya tahun ini diverifikasi, diidentifikasi potensinya, kemudian tahun depan akan dicek lagi. Sehingga bisa terlihat perbedaannya dari riapnya, dari volume kubikasi tanamannya itu akan menghasilkan berapa, itu bisa dikompensasi di sana. Oh. Jadi sekarang sudah ada demplot yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK juga, oleh Balai Penelitian Sertifikasi apa ya? Di Banjarbaru ada balainya, ada PT-nya luar biasa ternyata, iya. Jadi Yang selama ini kan diketahui bahwa kehutanan ini hanya berkecimpung dengan tanam gitu ya, tebang, tanam, tebang gitu ya. Ternyata juga ada hal yang sangat menarik ya dia. Iya. Lalu kompensasinya Pak, si Norwegia ini memberikan dana ya kepada kita untuk membuat lahan polymexing tadi. Apakah nanti ada tindak lanjutnya, misalnya ini tanaman kita ini sudah besar gitu ya, sudah tua gitu, si Norwegia ini apakah datang ke sini ngecek gitu ya? Iya, atau mengambil kayunya gitu atau apa gitu? Jadi setiap kegiatan pasti ada laporan yang disampaikan, seperti nanti ada evaluasi Bu. Oke. Keberhasilannya seperti apa dari jenis tanaman itu, kemudian juga dicari tidak hanya permasalahannya saja, tapi solusinya seperti apa, seperti itu. Apakah ketidakberhasilan itu karena faktor SDM-nya, sumber daya alamnya, atau sengaja mungkin struktur tidak tanahnya dilaksanakan? Iya. Itu ada beberapa evaluasi yang di sana. Dan itu kemarin yang ini yang pernah saya tangani dulu itu Forest Investment Program, itu juga dari luar negeri. Itu kemarin di close oleh yang pemberi donor langsung. Jadi mereka tidak hanya untuk sosialnya saja, tapi dampak ekonomi dan lingkungannya. Misalnya keterlibatan masyarakatnya berapa? Iya. Kemudian adakah peningkatan ekonominya dari sebelum ada kegiatan dan sesudah ada kegiatan ya, betul. Iya. Itu dibandingkan. Kemarin di Jakarta ditutup langsung dan itu mereka sangat puas. Makanya ada ini lagi kegiatan yang donor dari negara lain lagi ini. Ini salah satunya adalah karena proyek yang pertama dianggap berhasil seperti itu. Jadi ada proyek lagi dengan donor dengan negara lain. Kalau dulu dari Jerman, sekarang Norwegia. Keuntungan dari negara lain, Pak, negara lain yang memberikan bantuan hibah itu ke negara kita, misalnya apa yang mereka dapat tadi kan hutannya masih di tempat kita gitu kan, tanaman tempat kita gitu. Apakah dia mungkin ini adalah sebuah kewajiban di organisasi dunia, di PBB misalnya, ketika mereka berhasil melaksanakan kerjasama ini, maka mereka tercatat sebagai salah satu negara yang penyumbang berprestasi lah gitu Bu ya. Penyumbang udara segar, udara bersih gitu, atau bagaimana? Betul. Jadi sebagai pendonor mereka kan ini dunia ini tidak bisa, atau negara ini tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Artinya kan dunia kan.
Kalau terjadi peningkatan suhu aja misalnya 2 derajat, itu berarti 120 meter permukaan laut akan naik. Itu hasil penelitiannya. Imbasnya ke sana ya. Misalnya kita 30 derajat waktu ini, kemudian naik 1 derajat saja, hasil penelitiannya 60 cm. Kalau naiknya 2 derajat berarti 120 cm. Nah, ini akan berpengaruh terhadap banyak hal. Misalnya terjadinya perubahan iklim, yang El Nino kemarin itu ya. Kemudian kutub mencair kan, otomatis kalau ini nggak dipelihara oleh masyarakat dunia, kalau hanya Indonesia saja, dikatakan Indonesia yang mempunyai lahan hutan yang terluas, tapi negara yang lain apa kontribusinya untuk menjaga itu? Iya. Makanya mereka itu ya concern lah juga untuk membantu Indonesia untuk mengadakan penanaman dalam rangka penyerapan karbonnya, karena dari negara luar biasanya ada industri-industri kan, tanamannya tidak punya untuk penyerapan karbon itu. Berarti Norwegia mungkin merupakan salah satu negara yang banyak industri ya, tapi mereka kekurangan lahan untuk menanam. Karena yang menghasilkan oksigen tanaman. Kecuali. Iya, betul. Mereka banyak menghasilkan karbon yang penyerap karbonnya adalah tanaman. Tanaman itu menyerap karbon dan mengeluarkan oksigen. Iya, betul. Iya, berarti Norwegia penghasil karbon dioksida. Ya, lahan yang kita tanam menyerap karbon dioksida tersebut. Oke. Jadi balance mungkin dari negaranya mungkin ya. Biar berjauhan tidak apa-apa ya. Iya. Karena udara nggak bisa dibatasi. Iya, betul. Dan ini menjadi sebuah prestasi di mata dunia, begitu ya, di mata dunia. Iya. Jadi dunia sudah memikirkan bagaimana suhu udara itu, suhu bumi itu jangan sampai naik yang secara drastis. Karena akan menimbulkan. Menarik sekali ini Pak. Ya, menarik sekali. Kita juga dan ini hal baru mungkin bagi kita ya, bagi para pendengar kita juga ya. Jadi jangan khawatir ya para pendengar ketika Anda mempunyai lahan ya yang cukup luas begitu. Nah, Anda dapat berkoordinasi ke KPH ya, Kabupaten Tanah Laut, untuk menjadi salah satu anggota dari Polomexin tadi ya, atau mungkin Anda juga dapat menjadi hutan produksi ya, bertanam bibit kayu, bibit buah-buahan dan lain sebagainya ya Pak ya. Bisa. Jadi jangan biarkan lahan kita nganggur gitu ya. Tapi dengan ketentuan apa ya? Ketentuan tadi ya. Berapa hektar gitu ya Pak? Iya, tadi 6,25 hektar paling. Kalau yang Polomexin tadi itu 6,25 hektar. 6,25 hektar. Artinya hasil penelitiannya kalau 6,25 hektar itu sudah tercipta ekosistem dan itu, jadi ya sudah dingin lah. Tapi tadi ada yang tidak ada batas luasannya tadi Pak. Kalau yang itu yang untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, rehabilitasi tadi ya. Di APL. Nah, itu dia. Mau 2 hektar kah, mau 1 hektar. Nah, itu ya. Berapapun ternyata. Itu. Iya, berapapun ternyata. Ya, kita kadang-kadang bingung Pak, bingung begini masyarakat kita. Ketika kita memiliki lahan, apalagi lahan itu misalnya jauh di hutan gitu ya, jauh di hutan ya, akses sulit gitu ya. Kita bingung untuk memanfaatkan lahan tidur ini seperti apa begitu. Nah, ini salah satu solusi maksud saya ya pada para pendengar kita. Jadi jangan biarkan tanah kita terlantar tanpa menghasilkan apa-apa. Seperti itu ya. Nah, biasanya mungkin karena nggak ada akses biasanya ke sana itu ya. Makanya itu ya. Jadi melalui talk show kita pada pagi hari ini ya, kita ingin membangun membangun image kepada masyarakat begitu ya, bahwa banyak sekali cara-cara kita untuk dapat mengelola lahan-lahan yang masih belum berfungsi ya, belum produktif ya. Tapi dengan persyaratan-persyaratan ya Pak ya, boleh kita mengajukan nanti dari KPH sendiri melakukan survei ya, apakah ini cocok atau tidak begitu ya. Asal jangan cepat mengambil kesimpulan, boleh mengalihkan fungsinya Bu ya. Nah, iya betul sekali. Dari perumahan Bu ya. Iya.
Oke, nah berkaitan dengan fungsi tadi Pak, berkaitan dengan fungsi yang disampaikan oleh rekan Iwan. Apakah hutan produksi dan hutan lindung ini bisa berubah fungsi Pak? Selama itu belum ada ketentuan yang untuk peruntukannya lain, tidak bisa berubah fungsinya, Bu. Karena penetapannya itu sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Oke, dan ada jangka waktu ya? Hutan lindung ini dari ketinggian sekian, kemudian untuk tata airnya, untuk apa itu istilahnya apa ya, kalau jurang itu apa ya, topografi. Nah, topografi kalau tinggi, kalau nanti dirubah bentang alamnya, otomatis akan terjadi pergerakan air bawah tanahnya juga akan berbeda, karena itu menjadi sumber air kita untuk kehidupan kan gitu. Jadi kalau itu dirubah fungsinya, terutama yang kawasan-kawasan yang hutan lindung itu akan berpengaruh terhadap keberadaan sumber air yang ada di tempat kita. Saya khawatirnya Pak, ternyata ini sudah ditetapkan sebagai lahan hutan lindung begitu. Ternyata ada batu bara di bawahnya gitu. Nah, ada mekanismenya. Oke. Harus izin ke Iya. Ada mekanismenya. Sebetulnya seluruh kawasan kan punya negara ini kan negara juga yang mengatur nanti fungsinya untuk apa seperti itu. Kalau di hutan produksi juga bisa, untuk misalnya ada tambangnya bisa diajukan untuk izin. Oke, baik, kita ke suara pendengar dulu. Suara pendengar, selamat pagi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik Bu, sehat Bu. Alhamdulillah. Lawas kadang-kadengaran suara nih. Hujan nih lalu model Lembut nih. Lalu model pinano kedinginan lah. model kopi reda lempeng. Iya, lempeng kerja. Nah, iya bujur benar. Silakan Par. Ya, Nggih, silakan. hutanan ya. Suaranya ini Pak Agus, ini Mas Agus. Iya. Betul juga. Oh, sahabat ternyata. Dari hutan ini. Iya. Tadi apa Pak? Iya. Gimana? Jadi terkait ini Pak, terkait misalnya ini ada dugaan hutan lindung. Cuma ditambang oleh batu gunung. Nah itu kita lapornya kemana itu Pak Agus? Bisa kita ada Gakum ya, ada Gakum di perwakilan di Banjarbaru. Jadi silakan aja, misalnya ada. Atau kalau yang kedua masalah misalnya nih ada HGU ya kan, HGU cuma ya keterlanjuran lah di undang-undang pemerintah itu kan keterlanjuran kalau selama tiga tahun itu dia tidak mencari lahan pengganti berarti kan ada sanksi. Nah sejauh mana peran serta kehutanan ini Mas Agus terhadap perusahaan-perusahaan yang keterlanjuran menanami di kawasan AL misalnya, kawasan AL. Menanam tanaman kehutanan kah? Tanaman apa? Sawit? Tanaman sawit, sawit. Jadi misalnya ini taruhlah misalnya perusahaan ini overlap dengan AL misalnya, tapi misalnya nih HGU-nya 100 misalnya Mas Agus. Nah, ternyata kita plotting ada kelewatan 150, yang 50 itu masuk hutan lindung tapi keterlanjuran ditanami sawit. Nah, itu sanksinya apa setelah dia di 3 tahun tidak mencarikan lahan pengganti? Kalau kita lihat kan lahan pengganti susah nih Mas Agus. Ya kan, kemana kita? Oke. Ulun ini gak ada paham. Halo? Ya. Situ banyak Pang di tanaman misalnya sawit. Nih, gak ada. Misalnya nih, ulun nih ada tanah misalnya 2 hektar ya kan. Misalnya nih mudah-mudahan. Nah, cuma di bawahnya tuh ada. Cuma di bawahnya tuh ada kandungan taruhlah misalnya emas atau batu bara. Apakah di dalam itu haknya negara atau haknya yang punya sertifikat? Nah itu aja. Terima kasih Mas Agus. Sehat Mas Agus. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, hari ini kalau ini ternyata
pertanyaannya apa ya, membahagiakan gitu Pak ya. Oke, langsung ditanggapi Pak Agus. Baik, yang pertama berkaitan dengan tadi harus lapor kemana, seandainya ada dugaan hutan lindung ya hutan yang ditambang lindung gitu. ditambang, kita punya namanya Balai Penegakan Hukum ya yang ada di Palangkaraya. Tapi di Banjarbaru ada perwakilannya. Jadi silakan nanti ke balai perwakilan yang ada di Banjarbaru atau ke kita juga bisa. Oke, langsung ke kehutanan aja begitu ya. Nanti kehutanan yang akan memfasilitasi. Koordinatnya, tapi harus lengkap ya. Nanti kami kalau pas ke sana menginterogasi orang, jangan-jangan salah interogasi. Iya. Ya, kemudian yang kedua berkaitan dengan keterlanjuran tadi. Keterlanjuran misalnya ada HGU ini kemudian setelah di plotting ternyata kelebihan 50 hektar ya. Menanam sawit di kawasan hutan lindung. Nah ini ada penertiban. Ada tim penertiban untuk sawit yang keterlanjuran. Artinya keterlanjuran itu yang kemarin undang-undangnya tahun 2020, ya berarti di bawah 2020 itulah yang keterlanjuran. Kalau di atas itu berarti bukan keterlanjuran. Sengaja begitu ya. Nanti ada sanksinya. Kalau perusahaan nanti suruh mengurus, kemudian akan diverifikasi oleh tim apakah itu masuk kawasan inti, kawasan perlindungan, atau kawasan pemanfaatan. Nanti ada pola-polanya. Undang-Undang Cipta Kerja di sana yang mengatur hal seperti itu. Jadi sudah ada seperti itu. Untuk misalnya ada keterlanjurannya sudah menghasilkan, akan dihitung. Begitu. Berarti dia harus bayar nanti ya? Denda Bu. Akan didenda ya. Iya. Didenda, kemudian nanti itu ada polanya, tapi apakah nanti dijangka benar atau dihutankan kembali. Diberi waktu sekian dan dihutankan kembali. Apakah dia mencari lahan pengganti tadi ya atau nanti yang kalau lahan pengganti saya kira nggak bisa. Tidak ya? Karena kawasan hutan lindung sudah dilaksanakan ditetapkan itu kan. Tidak ada. Jadi tidak ada istilah mencari lahan pengganti tadi apa ya? Iya, jadi nanti ada di verifikasi oleh tim. Pertama ada lahan yang keterlanjuran tadi ya. Keterlanjuran itu memang ditanam sebelum ada izin. Oke, atau sesudah. Kalau sesudah berarti ada kesengajaan. Kan? Ya, kan tahu sudah nih. Iya, plotting lokasi kita sekian gitu ya. Ini batasnya gitu. Kok kalau bahasa Banjar ini melalar gitu. Kebetulan yang diselesaikan oleh tim ini baru di Sumatera. Oh, untuk tanah laut belum ada ya, Pak ya? Belum. Lalu tim sendiri melalui KPH Tanah Laut pernahkah melakukan cek and recheck terhadap para pemilik HGU, ya, Pak? Kalau kami dari KPH sebetulnya sudah identifikasi tidak hanya punyanya HGU saja, tapi punya masyarakat juga. Oh begitu, oke. Masyarakat yang dalam kawasan juga kami identifikasi. Ya, artinya sudah ada beberapa masyarakat yang memang kami dipanggil untuk kita sampaikan informasinya bahwa Bapak dan Ibu menanam dalam kawasan hutan lindung dengan sawit. Sebenarnya kalau dengan tanaman yang lain kami malah senang gitu. Tapi ini sudah keterlanjuran ini. Nah, ini yang menjadi PR kami juga. Kami sementara ini baru identifikasi. Nanti ada tim untuk verifikasi lapangannya oleh kementerian dan UPT-nya. Termasuk yang entah nanti KPH dilibatkan atau enggak, kita tidak tahu karena hanya sebagai UPT dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Itu ada timnya tuh. Oke, iya. Oke. Kemudian yang ketiga ya, yang di atas tanah milik pribadi sendiri, kemudian ada emasnya. Ternyata di bawahnya ada emas, ada bakar, ya. Mas Hirang. Jadi karena kita itu lahan milik ya punya pian, tapi mungkin ada di APL itu ada istilahnya izin-izin untuk eksploitasi hasil tambang itu kan ada, tidak sembarangan kan, karena akan berdampak. Misalnya kalau hanya kecil nggak apa-apa, tapi kalau pian punya lahan misalnya luas, misalnya tadi 2 hektar Pak, 2 hektar misalnya, ada masa semua kemudian ditambang sendiri, kan ada dampak lingkungannya. Nanti di izinnya di perizinan 1 pintu masuk apakah nanti itu bahan
galian apa atau galian C atau apa seperti itu. Iya. Nah itu yang nanti Mas Har tadi bisa ke satu pintu kalau saya mau produksi emas yang dari lahan kami seperti apa itu. Kalau di Kutanan Tetap artinya kalau milik di Kutanan, milik pribadi begitu ya, tetapi ada persyaratan-persyaratan dan prosedur untuk menambang itu yang harus ditaati. Iya. Betul. Kalau dalam kawasan kan jelas harus izin menteri kan. Iya, betul. Ini kan lahan pribadi ya. Jangan mentang-mentang lahan pribadi gitu ya. Semau kita aja gitu untuk nambangnya. Itu kan lahan saya juga, tanah saya juga gitu ya. Iya, suka-suka saya gitu ya. Tapi tetap karena negara kita adalah negara hukum, ada aturan-aturan yang mengatur itu gitu. Seperti itu. Ya. Apalagi merubah bentang alam kan. Pasti ada Iya, dampaknya. eksploitasi alam, betul sekali. Iya. Pak Har, nanti kalau misalnya benar-benar 2 hektarnya ada batbarnya ya, iya. Bagilah. Kabar-kabarin gitu saya. Pasti otomatis juga kalau bongkar itu berizin. Ya, makanya itu tadi kan ada prosedur yang harus dilewati ya, bukan berarti karena itu adalah lahan kita milik pribadi gitu ya, bisa suka-suka kita ya tanpa adanya prosedur-prosedur yang melibatkan pemerintah tentunya ya untuk dilewati. Baik, kita ke suara pendengar yang chatting saat ini. Selamat pagi, ada rekan Anang Jadul di Plehari. Jadul ini zaman dulu ya? Zaman dulu. Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mendengar ada pembahasan kayu ulin. Nah, maunya masyarakat minta bibit atau pohon ulin dan yang lainnya. KWK KPH tuh Pak. Nah, itu dia sama dengan pertanyaan saya tadi Pak. Iya, rekan Anang. Terima kasih sudah bertanya pagi hari ini. Silahkan Pak langsung dijawab. Baik, terima kasih Pak Anang ya. Ini mintanya banyak kah sedikit kah? Banyak ada hitungannya. Iya. Jadi begini Pak Anang, jadi sementara kami karena ini bibit ulin yang ada di Kalimantan Selatan ini yang membibitkan itu kebanyakan adalah perusahaan. Karena perusahaan yang ada di sana itu atau penggiat lingkungan juga bisa untuk membibitkan ulin ini. Kami sendiri kemarin tuh dapatnya itu malah dari Kabupaten Banjar. Oh begitu. Bu. Jadi artinya di tanah laut tidak ada pembibitan? Tidak ada. Jadi malah dari Kabupaten Banjar yang di gunung mereka berinisiatif untuk membibitkan itu, kemudian dibagilah ke kami melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami tanam di RPH Tabuneo seperti itu. Pak, kalau boleh tahu ulin ini dibibitnya dari apa Pak? Dari akar, dari batang, dari buah, dari apa gitu? Dari buahnya. Dari buahnya. Jadi lama sekali kan juga lama. Ya. Tapi Allah ciptakan buahnya itu bisa satu biji itu bisa tumbuh 3, 4. Oh begitu? Ya ini mungkin kalau kita masuk bisa ini satu biji bisa tumbuh 4. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Oh. Jadi ada teknisnya. Nanti bibit itu dihaluskan, kemudian disemai, kemudian setelah ada tumbuh satu ada dibelah. Seperti itu teknisnya. Jadi tidak satu biji itu langsung tumbuh satu. Iya. Tapi bisa lebih dari. Jadi untuk Pak Anang ya. Ya, itu berarti memang luar biasa ya, memang unik. Kalau hanya untuk koleksi satu batang aja atau berapa nanti kami bisa. Maksimal berapa Pak mintanya Pak? Ya 5 lah. Oke, baik. Pak Anang bisa minta maksimal 5 pohon. Kan enak nanam di mana gerang? Lumayan rimbun tangkat rumah pian. Iya, 5 tuh. Muka rumah ya. Tapi harus ada persyaratan tanah ya Pak ya untuk nanam kayu ini. Kayu ulin. Persyaratan tumbuh tanam ulin karena ini merupakan tanaman yang unik tadi ya. Yang unik tadi itu harus di bawah tegakan. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak bisa tanah yang lepas gitu ya. Iya betul. Kalau hanya tanah terbuka nanti Pian harus mengurung dulu nih. Iya. Harus dibikinkan rumahannya dulu ya, rumahnya gitu. Penyiramannya juga katanya karena saya ingat pada beberapa tahun yang lalu tuh juga pernah ditanam, dicoba ditanam gitu di depan sebuah kantor gitu kayu ulin, ternyata tidak bisa tumbuh Pak karena memang tidak ada pelindungnya. Dan biasanya tanahnya itu harus subur juga ya. Artinya kalau di hutan kan banyak serasah itu. Iya betul. Humus ya.
mikorizanya, tanaman ulin itu, sehingga mereka bisa bertahan hidup. Jadi struktur tanahnya memang pilih-pilih juga, Bu ya? Iya, pilih-pilih Tanaman memang. Dia urus tidak, juga. makanya tadi saya bilang kalau ulin ini memang tanaman yang unik ya. Unik tadi anunya kondisinya. Ya tanah juga pilih-pilih. Kemudian itu tadi salah satunya juga dari bijinya, Ya. dari biji satu biji itu bisa menghasilkan Bisa 2 atau 3 tiga. pohon begitu. Unik kan ya? Ini ada kemampuan dia membelah diri. Jadi Memperbanyak ada seperti itu ya. Di dalam buahnya itu, Bu, ada mata-mata yang memang calon tunasnya itu. Tidak hanya satu aja. Oke. Nah, pertanyaannya Pak, kenapa kita tanah laut yang memiliki hutan ulin yang mungkin pada saat ini masih banyak juga yang berbuah begitu. Kita tidak bisa membudidayakan ya. Membibitkan. Ya, membibitkan buahnya itu. Ya, sementara ini kita belum ada identifikasi, Bu, untuk pohon ulin yang dimana bisa berbuah. Karena sementara ini pohon ulin itu tidak setiap tahun berbuah. Iya. Jadi bisa dicari pohon yang besar, kemudian yang buah, yang pernah berbuah gitu. Nah, sementara ini kami belum ada identifikasi karena sudah langkanya tadi. Betul. Dan itu di dalam hutan yang dalam gitu. Tidak. Iya, betul. Jadi kesulitannya di sana mencari buahnya. Iya, buahnya itu ya yang ulinnya tidak mana sih yang setiap berbuah? tahun berbuah. Oh. Jadi kami mencari informasi malah di Kabupaten Banjar. Apakah tidak ada penelitian, Pak? Misalnya kayu ulin ini bisa diukulasi, bisa disetek, bisa iya. Belum ada, Bu. Oh. Belum. Iya. Belum Makanya sampai itu ke ya, sana. unik sekali dia, iya. Nah, rata-rata kan pohon gitu ya bisa di stek, bisa diukulasi ya untuk memperbanyak begitu. Nah, tapi ulin Memang. iya. Jadi pagar aja kan sudah sekian tahun nggak ada tunas juga. Kalau pohon lain, Iya, nah itu. jadikan pagar bisa tumbuh tunasnya. Makanya itu, jadi tidak bisa sembarangan ya Pak ya. Nah makanya itu kita berharap kalau misalnya ada kelompok masyarakat kita nih Pak, aduh waktu ini ngejar-ngejar ya. Kalau misalnya ada kelompok masyarakat kita nih misalnya nih, ini juga membangun usaha baru nih maksud saya, yang berminat ya untuk membudidayakan ulin ini tadi. Apakah itu juga bisa menjadi mitra dari KPH? Bisa. Nanti masuk aja ke kelompok tani hutan supaya kami bina, dan kalau misalnya mau berusaha untuk pembibitan yang spesifik tadi, iya, nggak jadi masalah. Iya, ini sebuah usaha peluang usaha begitu maksud saya ya, bagi teman-teman yang punya ilmu kayaknya ada Amelia gitu ya, mereka yang coba kita punya inisiasi untuk bikin ini begitu. Karena ini langka. Iya, karena ini langka. Nah, itu bener dia. langka. Makanya itu. Oke, baik. Pak, dalam rangka Hari Hutan Sedunia, tema kita apa nih? Temanya apa nih, Pak? Temanya untuk tahun 2024 adalah Forest and Innovation. Artinya hutan dan inovasi. Salah satunya tadi, Bu, Kementerian Kehutanan memberikan program, mencanangkan program Polonexing. Jadi ada inovasi, bagaimana masyarakat membangun hutan yang nanti diberikan biaya selama 3 tahun, kemudian dampaknya yang 3 tahun tadi bisa dirasakan oleh dunia ya. Dirasakan oleh dunia pemberi donor. Oke, masih ada yang bergabung? Terputus, ya. Oke, baik, yang bergabung. Saya mau ke Ade Amelia. Dek, ketika Ade memilih masuk ke Fakultas Kehutanan, apa yang menarik bagi Ade? Karena di kehutanan itu banyak jalan-jalan, kan ke hutan, mungkin naik gunung, itu yang menarik. Yang menarik awalnya begitu ya. Setelah beberapa tahun mengikuti perkuliahan di kehutanan, apa pengetahuan baru yang didapat oleh Ade Amelia yang menjadi motivasi untuk terus berada sebagai orang hutan? Fakultas Kehutanan ya. Iya, sebagai menggeluti di kehutanan. Yang membuat menarik itu ya keindahan alamnya gitu. Betul.
oh ternyata seperti ini Iya. gitu. Ternyata setelah kita mendalami begitu ya, hutan ini ternyata unik sekali ya, banyak sekali hal-hal yang menarik di dalamnya begitu ya. Keinginan untuk melestarikan gitu ya. Iya, kemudian juga tertarik dengan manfaat yang diberikan oleh hutan gitu ya. Iya, ketika kita berada di hutan, pernah masuk hutan ya? Sering. Oh sering gitu. Sering. Di Nah, bawah Pak Agus ya. ya. Apa perasaan Dek Amelia ketika berada di lokasi hutan? Ya kalau misalnya naik-naik kayak kadang ada bebatuannya gitu kan, ada sulitnya juga, ada serunya juga, yang melihat yang sesuatu yang baru. Iya betul. Asik aja gitu ya, gitu. asik aja gitu. Nah ini juga motivasi, saya ingin motivasi gitu ya bagi para kaula muda kita gitu ya, apalagi mungkin bagi teman-teman yang masih berada di SMA ya. Kadang-kadang kan apa sih gitu ya, jangan mikirnya ngantor terus nih ya. Iya, masuk ke Fakultas Kehutanan nih mau ngapain gitu ya. Masa ke hutan, banyak binatang buas di sana gitu ya. Pernah ditemui binatang buas ya? Oh, nggak pernah gitu ya. Nah ternyata ya, kalau saya tadi bincang-bincang dengan Pak Agus tadi, ya, membuka cakrawala kita bahwa sebenarnya hutan itu banyak sekali sisi-sisi menariknya, ya sisi-sisi yang unik dan asik tadi ya Amelia. Seperti itu ya. Nah kita berharap lebih banyak nanti kaula-kaula muda kita yang berkecimpung atau terjun ya ke dunia kehutanan gitu ya Pak ya. Iya, karena nanti kan secara alami mau tidak mau Pak Agus nanti akan hilang ya dari peredaran ini. Ini juga Bu. Iya. Kami mengharapkan juga dengan adanya adik-adik mahasiswa ini, kami kekurangan ini Bu, tenaga pengenalan pohon. Oh begitu. Itu seperti apa? Kadang-kadang kan dari mahasiswa kan hanya tahu apa itu secara tertulisnya aja, tapi bentuknya tuh seperti apa ya, betul. Tahu nama pohonnya sengon gitu ya. Nah, makanya tapi dari ternyata tertukar dengan pohon kemiri. Betul. Dari adik-adik magang ini kami ajari. Ini pohon senang apa? sekali. Belum sampai nanti ke fungsinya. Iya betul sekali. Gunanya Itu yang untuk menarik apa, sekali. gunanya Iya. untuk apa? Sehingga mereka tahu jenis pohon misalnya ulin bentuknya seperti ini, Iya. kegunaannya seperti ini, cara tumbuhnya masuk seperti kelas ini aletnya gitu. seperti apa, Iya, kemudian betul. habitatnya di mana. Iya, betul Jadi sekali. sebetulnya kalau kita masuk hutan tuh banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Makanya itu saya bilang tadi ya, dari sebuah hutan ya banyak hal-hal yang dapat kita amati, kita pelajari ya, dan juga menjadikan asik petualangan begitu ya. Nah, Banyak sisi menarik kata Bu Nelly tadi. Jadi ruang lingkup hutan tuh yang dikelola KPH itu apa saja Pak di dalamnya itu Pak? Jadi, Apakah termasuk juga kan biasanya kan ada ini lebah hutan, apa ini ada? termasuk juga ada anggrek hutan. Nah, apakah ini menjadi sebuah jadi semua tugas juga yang bagi ada KPH? di dalam kawasan itu adalah yang kita tangani. Tapi secara struktural untuk jenis binatangnya itu ada sendiri lembaga yang menangani di sana, yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Itu yang untuk jenis binatangnya, kemudian yang seperti anggrek-anggrek itu dari BKS juga. Lebah gitu ya. Lebah. Kan sekarang banyak petani lebah hutan Pak. Betul. Kita sendiri juga ada kelompok tani hutannya yang mengelola lebah itu di Sungai Bakar, kemudian di Telaga, di Sungai Pinang. Juga yang kelompok tani bentukan kita yang sudah mengelola lebah, tapi lebahnya lebah serana. Jadi, Bukan lebah hutan ya yang liar gitu. Iya. Tanpa sengat ya. Ya, tanpa sengat. Jadi seperti itu. Karena itu salah satunya juga masuk penghasil produksi dari hutan. Jadi masuklah kategorinya adalah hasil hutan bukan kayu. Iya. Itu juga salah satu penangkal ya, bahwa kita mencari usaha begitu bukan hanya harus menebang hutan gitu ya, dari hutan ya, tapi bisa melakukan usaha lain di hutan gitu tanpa harus menebang hutan. Kalau di Inhutani karena tanamannya beragam, bisa mengelola lebah madu yang sangat. Tapi itu budidaya ya, budidaya. Di budidaya. Budidaya, iya. Kita belum ada. Kalau yang hutan tadi belum ada Kita ya. masih baru
madu kelulut. Mm-mm. Nah, kita fasilitasi juga, dan sekarang sudah teman-teman yang bergabung dalam Himatala, Himpunan Petani Pengusaha Madu, itu sudah bisa memecahkan sendiri. Jadi dari hasil penangkaran mereka kemudian dibuat jaring-jaring, nanti tinggal kalau sudah masuk tinggal memisahkan. Itu budidaya untuk pemecahan koloninya. Kalau untuk yang lebah sengat kan jarang, kita harus mencari ratunya, melihati bakal calon ratunya, kapan harus dipotong, kan seperti itu. Jadi seperti itu. Teman-teman kita yang sudah bisa memecahkan juga di kelompok tani kita. Oke, iya. Jadi menjadi edukasi juga sebetulnya. Betul. Karena tidak menyengatkan, anak-anak sekolah bisa bisa belajar. Iya, ada apa ya, ada ketentuan juga. Kalau misalnya ada yang menyengat, gue takut gitu kan, ada APD, ada APD-nya gitu ya. Kalau kelulut kan bisa langsung sedot ya Pak. Iya, betul sekali. Menikmati langsung dari sumbernya. Kebetulan kita di kantor juga punya ruangan Knowledge Research Center, jadi bisa misalnya ada kunjungan dari anak-anak sekolah, kami himbau untuk anak-anak sekolah di Tanah Laut bisa datang ke kami. Nanti akan kami tayangkan slide-slide kami, bagaimana cara budidaya madu, kemudian bagaimana cara budidaya jamur, bagaimana cara penanaman, dan lain sebagainya. Untuk penambahan edukasi, seandainya di masyarakat sekolah kita di Tanah Laut ini mau menambah pengetahuan di luar sekolah. Iya, nah betul, itu juga sebuah kabar gembira ya, buat khususnya mungkin di tingkat SLTP, SLTA ya Pak ya. SD juga bisa. Iya, SD juga bisa. Nah, bisa di sekolah melakukan budidaya madu misalnya ya, budidaya. Kalau untuk SD kan pengenalan dulu kan. Pengenalan dulu, betul. Iya. Oke Bu. Oke, ternyata kita kalau berbicara soal hutan ya, begitu kita masuk ke dalamnya, ini sangat asik Pak. Saya juga masih membayangkan begitu, dari hutan, dari sebuah kayu itu ya yang asik kita amati, mulai daripada akarnya, bentuk batangnya, ketinggiannya, gitu, udara yang ada di sana banyak sekali. Dan mungkin kalau kita bicarakan tuh 2 hari 2 malam tidak akan ada habis-habisnya gitu ya. Begitu menariknya maksud saya. Hutan, gitu. Ya. Iya. Namun sayang sekali mengenal jenis kayu aja sudah banyak. Iya, nah sayang sekali kita belum mengekspos ya keunikan-keunikan ini secara luas begitu, sehingga mungkin masih terbatas orang-orang yang menyukai ke hutan tadi ya. Salah satunya Ade Amelia ya, yang sudah menjadi mahasiswa Fakultas Hukum ya, sudah Fakultas Kehutanan ya di Unlam. Sudah semester keberapa, Dek? Semester 6 ke 7. 6 ke 7, oke. Sudah mau selesai. Oke, baik. Satu lagi Dek, nanti ketika selesai kuliah, apa harapan atau cita-cita yang akan dilakukan? Harapannya untuk melestarikan hutan, menjaga untuk dikurangi pembakaran hutan gitu, kalau ingin membuka lahan. Oke, iya. Paling tidak memberikan sosialisasi ya kepada masyarakat gitu ya. Oke. Kalau Pang nanti sudah datang, datangi Pak Agus gitu, ikut lagi ya ke hutan gitu ya. Iya, mau minta izin untuk mengelola hutan. Ya, bisa seperti itu ya, Dek ya. Membuat kelompok. Iya, betul sekali. Iya. Baik, para pendengar, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat ya. Dan kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada pagi hari ini benar-benar dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya hutan di daerah kita ya, baik hutan produksi maupun hutan lindung dan tanaman-tanaman yang lainnya. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Agus. Siap. Oke, ada closingnya Pak. Terima kasih kepada dengar Radio Tuntung Padang FM. Apa yang kami sampaikan tadi
kalau nanti ada yang bisa dikomunikasikan silakan datang ke kantor KPA Tanah Laut di samping kantor Dinas Perpustakaan yang dulu merupakan kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut. Ada nomor kontak Pak yang bisa dihubungi? Bisa, nomor kontak saya Oke. 0853 Oke. 48 Mhm. 66 Mhm. 56 Mhm. 75. 75. Oke, saya ulangi ya nomor kontaknya Pak Agus 0853 4866 5675. Oke, bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat pendengar gitu ya yang mungkin masih ingin bertanya atau masih ingin memperjelas ya apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini, silahkan ya dapat menghubungi terlebih dahulu kepada Pak Agus atau datang langsung ke kantor kehutanan ya Pak ya. Oke. Baik, para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini, Rabu 7 Agustus 2024. Kembali saya ingatkan kepada Anda ya, warga negara Republik Indonesia, khususnya ada di Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya, di mana saja suara dan siaran kami bisa dinikmati, ya. Karena bulan ini adalah bulan kemerdekaan kita, jangan lupa ya memasang bendera merah putih dan juga umbul-umbul, ya mari kita ramaikan bulan kemerdekaan kita ini dengan sukacita. Terima kasih sekali lagi Pak Agus atas kebersamaannya. Ade Amelia, sukses selalu ya. Oke, dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 RPPR Radio Tuntung Panang FM.